Halo Bapak Ibu semua, selamat datang lagi di channel R Academy. Pada sesi ini saya akan bahas tentang variabel penelitian, yaitu di dalamnya kita akan bahas tentang ragam-ragam variabel dalam penelitian. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan variabel penelitian, tentu ketika kita akan melakukan penelitian, kita akan ditanya tentang apa sih penelitian kita. Nah untuk menjawab itu, kita harus tahu berkaitan dengan variabel penelitian. Kita langsung saja. Nah, mulai dari pengertian variabel penelitian. Variabel itu Bapak Ibu dikatakan sebagai atribut, sifat, nilai dari seseorang ataupun objek yang memiliki variasi antara satu dengan yang lain. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah variasi. Jadi segala sesuatu yang memiliki variasi itu bisa dikatakan sebagai variabel. Sebagai contoh, motivasi. Motivasi itu kan bisa bervariasi antara motivasi tinggi ataupun motivasi rendah. Nah, itu bisa menjadi salah satu variabel. Hasil belajar misalnya, hasil belajar tinggi, hasil belajar rendah. Itu adalah salah satu variabel dalam penelitian. Nah, variabel itu menjadi suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Jadi simpulan yang Bapak Ibu ambil dari hasil penelitian itu berasal dari variabel itu sendiri. Nah, apa saja macam-macam variabel? Berikut. Yang pertama itu ada namanya variabel independen. Yang kedua, ada variabel dependen. Ketiga, ada variabel moderat. Keempat, ada variabel intervening. Dan kelima, ada namanya variabel kontrol. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas masing-masing. Yang pertama, variabel dependen. Apa yang dimaksud dengan variabel independen? Itu adalah sering dikatakan sebagai variabel bebas, variabel stimulus ataupun prediktor. Nah, dalam SEM itu adalah structural equation modeling, itu dikatakan sebagai variabel eksogen. Variabel independen ini adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua, ada namanya variabel dependen. Variabel dependen itu adalah atau sering disebut sebagai variabel terikat, variabel output, variabel kriteria atau variabel konsekuen. Kembali lagi dalam SEM itu sering disebut sebagai variabel endogen. Nah, Bapak Ibu, variabel independen itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sebagai contoh, di sini adalah model start itu menjadi variabel bebas, kemudian hasil belajar menjadi variabel terikat. Jadi hasil belajar ini dipengaruhi oleh model start itu sendiri, sehingga variabel bebas dalam contoh ini adalah model start, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar. Oke, kita lanjut ke variabel yang ketiga, variabel moderat. Nah, variabel moderat ini adalah variabel yang memengaruhi variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderat ini sering dikatakan sebagai variabel independen kedua. Nah, contoh. Model start itu mempengaruhi hasil belajar. Model start ini termasuk variabel bebas, kemudian hasil belajar termasuk variabel terikat. Nah, di antara variabel bebas dan variabel terikat ini terdapat variabel moderat, yaitu adalah motivasi. Jadi motivasi di sini juga memberi pengaruh hubungan, baik itu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah kemungkinan saja apakah motivasi ini bisa mempengaruhi kekuatan atau bahkan menjadi melemahkan hubungan antara model start dengan hasil belajar. Demikian. Yang ketiga itu ada namanya variabel intervening. Variabel intervening ini secara teoritis Bapak Ibu itu adalah mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan tidak langsung. Namun variabel ini tidak dapat diamati dan diukur. Artinya sebagai contoh begini. IQ sebagai variabel bebas itu secara langsung mempengaruhi
hasil belajar variabel terikat. Namun dengan adanya variabel intervening yaitu pola belajar, maka IQ ini tidak bisa mempengaruhi hasil belajar secara langsung karena ada pengaruh lain yaitu pola belajar. Nah, di antara variabel bebas dan variabel intervening ini bisa juga ada pengaruh daripada model atau motivasi, yaitu variabel moderat. Jadi terdapat seperti ini adalah salah satu pola keterhubungan yang ada pada variabel intervening. Yang kelima itu adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Sebagai contoh, model STAN sebagai variabel bebas, kemudian hasil belajar sebagai variabel terikat. Nah, di sini ada variabel yang sengaja dikontrol yaitu umur, jenis kelamin misalnya, itu adalah salah satu variabel yang dapat dikontrol. Nah, biasanya Bapak Ibu variabel kontrol ini digunakan pada penelitian-penelitian eksperimen. Jadi ada hal-hal yang harus dikontrol oleh peneliti sehingga hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui kedudukan variabel, maka Bapak Ibu harus melihat konteks yang dilandasi konsep teoritis maupun hasil pengamatan empiris di lapangan. Lakukan studi pendahuluan sebelum menentukan variabel. Setelah masalah dipahami dan dikaji secara teoritis, maka peneliti dapat menentukan variabel. Nah, artinya seperti ini, jika Bapak Ibu tidak melakukan studi pendahuluan kepada subjek atau objek penelitian di tempat Bapak Ibu, dikhawatirkan nanti justru yang Bapak Ibu temukan ternyata tidak menjadi masalah. Karena itu Bapak Ibu untuk sebelum merumuskan masalah, makanya kita penting melakukan studi pendahuluan terdahulu, kemudian hasil itu dikaitkan dengan kajian teoritik sehingga diperoleh rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah tersebut kita dapat menentukan variabel-variabel apa yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, Bapak Ibu, variabel itu saling berkaitan, karena itu perlu difokuskan. Biasanya untuk memfokuskan variabel, karena keterbatasan penelitian, biasanya variabel yang digunakan hanya terbatas pada variabel bebas maupun variabel terikat ataupun variabel moderat. Jadi karena itu Bapak Ibu, tujuan daripada pembatasan masalah tersebut atau pembatasan variabel agar penelitian yang kita lakukan itu benar-benar terfokus, walaupun pada dasarnya pada penelitian-penelitian kualitatif misalnya semua variabel itu berhubungan atau sifatnya sangat holistik. Nah, Bapak Ibu, demikian dulu tentang bagaimana atau ragam variabel-variabel dalam penelitian. Sumber-sumber yang saya gunakan dari berbagai sumber untuk menyampaikan ini, salah satunya dari buku yang dikarang oleh Prof. Sugiono. Terakhir, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, subscribe, share, dan komentar. Tetap stay di YouTube Air Academy. Terima kasih.